Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Manaf Isa dengan NIM 185221011 dari program studi teknik biomedis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas take home rangkaian listrik teknik biomedis 2022. Nah, kita lanjut saja langsung ke soalnya. Untuk soalnya akan saya tampilkan di layar. Nah, soalnya yang pertama adalah sebuah perangkat medis ECG atau elektrokardiograf elektronik mengalami gangguan pada sinyal jantung yang dikeluarkan. Setelah diperiksa sinyal jantung tersebut diganggu oleh sinyal jaringan listrik sebesar 50 Hz. Dengan demikian, pada ECG tersebut perlu ditambahkan sebuah rangkaian filter yang mampu untuk menghilangkan sinyal sinusoidal pada frekuensi 50 Hz. Dari kasus tersebut, kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, jelaskan jenis filter yang dibutuhkan untuk menghilangkan gangguan sinyal jaringan listrik sebesar 50 Hz. Kemudian berikan alasan untuk memilih jaringan filter tersebut. Selanjutnya, nomor 2, tentukan spesifikasi filter, yaitu nilai frekuensi cutoff yang dibutuhkan oleh filter. Ketiga, dengan menggunakan software Multisim Live, rancanglah rangkaian listrik filter yang telah Anda tetapkan spesifikasinya pada jawaban soal nomor 2. Dan nomor terakhir, verifikasi rangkaian listrik yang telah Anda rancang pada soal nomor 3 dengan dibuktikan dengan grafik Bode diagram. Berikan penjelasan dari grafik tersebut. Rangkaian filter mampu menghilangkan sinyal gangguan jaringan listrik tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja ke nomor 1. Pertama, jelaskan jenis filter yang dibutuhkan untuk menghilangkan gangguan sinyal jaringan listrik sebesar 50 Hz. Berikan alasan Anda memilih jaringan filter tersebut. Oke, di sini karena yang ingin dihilangkan itu adalah sebesar 50 Hz, kita dapat menggunakan band stop filter. Karena apa? Band stop filter ini tuh merupakan gabungan dari low pass filter dan digabung dengan high pass filter secara berturut-turut. Band stop filter ini sendiri memiliki karakteristik yang berbeda jauh dari band pass filter karena band stop filter ini bekerja dengan cara menghilangkan atau melemahkan frekuensi tertentu di antara dua titik cut off dan semua frekuensi di atas titik cut off akan dipertahankan. Jadi ketika sinyalnya ketika sinyal itu berada pada titik di bawah cut off, dia akan dilemahkan, dan pada saat dia berada di titik di atas cut off, dia akan dikuatkan. Nah, ini ada ilustrasinya. Untuk ilustrasi gambar ini, sumbernya telah tertera. Jadi, eh, sedangkan untuk rangkaian RLC itu sendiri, RLC itu adalah jenis rangkaian yang menggunakan komponen penyusun berupa resistor, induktor, kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian RLC ini kemudian dapat dibentuk menjadi rangkaian lebih kompleks mengikuti karakteristik dari ketiga komponen tersebut. Seperti halnya pada kesempatan kali ini kita menggunakan rangkaian RLC band stop filter. Oke, lanjut aja ke soal selanjutnya. Tentukan spesifikasi filter, yaitu nilai frekuensi cutoff yang dibutuhkan oleh filter. Nah, di sini kita karena menggunakan konsep gabungan dari low pass filter dan high pass filter untuk membentuk band stop, sehingga apabila yang ingin dihilangkan adalah 50 Hz, kita dapat membuat asumsi sebagai berikut. Ketika kita ingin menghilangkan 50 Hz, kita bisa membuat frekuensi cut off low pass, atau di grafik yang pertama itu kita dapat mengambil angka misalnya 40 Hz. Kemudian frekuensi cut off high pass-nya kita ambil di 60 Hz dengan nilai kapasitansinya 1 mikrofarad. Kemudian kita dapat masukkan ke dalam rumus frekuensi low pass itu dengan rumusnya 1/2 pi RC. Kemudian kita masukkan angka 40 Hz tadi karena cut off yang kita inginkan itu adalah asumsinya adalah 40 Hz. Jadi kita bikin 40 Hz sama dengan 1/2 pi R kali 1 kali 10 pangkat min 6. 1 kali 10 pangkat min 6 ini adalah nilai kapasitansinya. Jadi kita akan mencari R-nya. Dengan kita membuat asumsi bahwa frekuensi cut off low pass-nya sebesar 40 Hz, kita dapat mengolah datanya dan didapatkan kurang lebih besar hambatannya adalah 4.000 ohm. Selanjutnya, setelah kita dapat R-nya atau hambatannya, kita mencari L-nya atau induktansinya dengan rumus dari frekuensi high pass dengan rumus RL, kita dapat memasukkan rumus FH sama dengan R per 2 PL dengan asumsi bahwa frekuensi high pass-nya cut off-nya ada di 60 Hz, kemudian sama dengan 4000, kita masukkan R yang di atas tadi, diper dengan 2 PL, didapatkan L-nya atau besar induktansinya adalah sebesar 10 Henry.
Nah, dari asumsi tadi, kemudian kita akan dapat 3 angka utama, yaitu R-nya sebesar 4.000 ohm, L-nya 10 Henry, dan C-nya adalah 1 mikrofarad. Kemudian kita akan mencari frekuensi resonansi atau F0. F0 ini didapat dengan rumus 1/2 pi akar LC. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan dan didapat frekuensi resonansinya di besaran 50,32 Hz. Sesuai dengan soal, karena di soal diminta 50 Hz, kurang lebih masih sama. Jadi kemudian selanjutnya kita menghitung frekuensi cutoff LPF dan HPF-nya, atau frekuensi cutoff low pass filter dan frekuensi cutoff high pass filter. Yang di sebelah kiri, di sini ada frekuensi cutoff-nya, kita bisa masukin angkanya. FL sama dengan 1/2 pi RC, dengan R-nya sama dengan 4.000 dan C-nya sama dengan 1 mikrofarad. Didapat frekuensi L-nya atau frekuensi cut off low pass filternya ada di 39,788 Hz, sedangkan frekuensi cut off-nya, cut off untuk high pass filternya dengan rumus FH sama dengan R/2PL, didapat 4.000, dimasukin R-nya 4.000 dan L-nya 10 Henry, didapat 63,66 Hz. Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan rumus FC. Rumus FC ini adalah akar dari FL dikalikan FC. Sorry, akar dari FL dikalikan FH. Ini ada kesalahan penulisan. FC sama dengan akar 39,788 Hz untuk frekuensi low pass filternya kita masukkan, kita kalikan dengan frekuensi cut off dari high pass filternya, kita dapat angka yang sama, berarti terbukti. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan software multisim, rancanglah rangkaian listrik filter yang telah Anda tetapkan spesifikasinya pada jawaban soal nomor 2. Nah, kita lanjut aja langsung ke pembuktian di multisimnya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Kita sudah masuk ke multisimnya, karena kita tadi seperti yang telah dijelaskan tadi, kita akan bikin rangkaian RLC. Jadi tentu saja komponen yang kita perlukan itu adalah R, L, dan C, atau resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian tidak lupa kita juga harus kasih ground. Nah, tinggal susun aja di sini. Seperti ini, kita bentuk rangkaiannya berupa rangkaian seri aja, karena ini tidak terlalu ribet. Karena kita bikin rangkaian sederhana, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau rangkaian RLC ini kita bisa sesuaikan, bisa kita bikin paralel, bisa kita bikin seri, tergantung dengan kemauan kita. Sembari menyusun. Oke, nah kita masukin angkanya tadi, karena kita dapat R-nya di angka 4.000 ohm. Kita langsung tulis aja 4.000 di sini. 4.000 ohm. Dengan kapasitansinya di 1 mikrofarad. Selanjutnya untuk induktansinya kita pakai 10 Henry. Nah, sudah cukup seperti ini aja. Kita tinggal split. Nah, kemudian kita akan dapat previewnya. Nah, sebelum itu kita lupa, kita juga harus letakin voltage-nya di sini. Ini biar kita bisa diukur. Oke, kita bisa run aja. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa diatur. Untuk settingannya di sini bisa dibuka di sini, terus kita pakai yang magnitude aja. Kita ganti, ini udah AC switch grab, kita auto fit magnitude biar lebih jelas. Terus kita ganti ke desibel, udah desibel. Nah, di sini terlihat jelas seperti yang tadi didapat untuk frekuensi cut off-nya tadi ada di 39,881. Sedangkan yang kita dapatkan di penghitungan kita tadi ada
39,788. Nah, kurang lebih beda tipis lah. Mungkin ini karena ada pembulatan tadi, ada pembulatan hitungan, jadi mungkin jadi sedikit perbedaan, tapi kurang lebih masih di 39, sekian ya. Jadi masih bisa kita toleransi. Kita balik lagi untuk tadi dapat frekuensi low pass-nya. Jadi di sini itu adalah grafik low pass. Ini low pass karena dia bakal mengecilkan. Selanjutnya ini ada grafik high pass. Nah, untuk grafik high passnya di sebelah sini. Nah, kita dapat di cut off high passnya karena di bawahnya udah nggak ada lagi. Di bawah langsung frekuensinya yang mau dihilangkan. Nah, ini frekuensi cut off-nya ada di 63,096. Kita bisa cek lagi di pengerjaan kita tadi. Ada di Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau frekuensinya sama ya kurang lebih. Ada frekuensi cut off low pass filternya tadi di 39,788 sekian. Ini untuk perhitungan. Sedangkan pada di grafik yang muncul tadi kurang lebih sama. Walaupun ada sedikit perbedaan itu mungkin dikarenakan tadi ada pembulatan angka sebelumnya. Selanjutnya untuk frekuensi cut off high pass filternya dapat di 63. Juga kurang lebih sama karena ada pembulatan. Jadi berbeda angka di belakang koma tapi tidak terlalu mempengaruhi. Kita lanjut saja. Selanjutnya dengan ini tadi sudah. Nah, kita disuruh menjelaskan rancanglah rangkaian listrik filter. Terus ini udah keluar tadi, udah dan selanjutnya verifikasi rangkaian listrik yang telah Anda rancang pada soal nomor 3 dengan dibuktikan grafik Bode diagram. Grafik Bode diagram ini teman-teman bisa lihat di sini langsung. Seperti tadi, ini untuk frekuensi terendahnya atau frekuensi yang ingin dihilangkan adalah di 50 Hz. Di sini ada 50,119, jadi kurang lebih masih sama. Dan untuk frekuensi cut off di low pass filternya, jadi grafik yang sebelah sini itu adalah grafik low pass, sedangkan di sini tuh grafik high pass. Yang di grafik low passnya di sini dapat 39,811 Hz, dan untuk grafik high passnya cut off-nya di 63,096. Jadi kurang lebih masih sama dengan hasil perhitungan kita yang ada di sini 39, sekian dan 63, sekian. Jadi kurang lebih masih bisa ditoleransi. Nah, dari kedua gambar ini tampak bahwa ketika frekuensi cut off low pass filter pada gambar disebutkan tadi 39,811 Hz, sinyal terus dilemahkan hingga mencapai batas terendahnya di 50,11 Hz. Seperti dengan prinsip dari low pass, yaitu dia akan melemahkan, selanjutnya kemudian mengalami perbesaran lagi ketika mencapai frekuensi cut off high pass-nya, karena sesuai dengan sifat dari filter high pass, dia bakal memperkuat sinyal yang berada di atas cut off-nya. Jadi ini kurang lebih sama ya teman-teman ya. Sehingga dapat disimpulkan jika band stop filter merupakan gabungan dari low pass filter dan high pass filter. Hal ini sesuai dengan data yang diproses secara manual walaupun terdapat sedikit perbedaan angka seperti pada proses pengolahan data dapat besar LPF-nya di 39,788, sedangkan pada percobaan tadi didapat 39,811. Jadi perbedaannya tipis sekali. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.